Kan itu yang menjadi perbincangan kita. Bang Ade Armando saya respect dulu dengan tingkat idealismenya yang cukup tinggi. Partainya adalah partai anak muda, tolak politik dinasti. Tapi sorry to say bang, respect saya kan agak sedikit hilang dalam konteks itu. Saya justru berharap orang seperti Bang Ade Armando ini yang jadi ketua umum PSI. Bang Ade ini kurang apa coba? Bang Ade Armando ini kurang apa? Tolong jelaskan ke kita, doktor, ahli komunikasi, pejuang HAM dan pluralisme paling depan, siap mati dan dibully demi demokrasi dan toleransi, tapi nggak punya kesempatan untuk jadi ketua umum partai karena bukan anak penguasa. Ada sekjen yang spesialis seperti Bang Raja Juli Antoni. Bang Raja Juli itu kurang gimana? S2 dan S3 aja di luar negeri, PhD, bukan kaleng-kaleng sekolahnya, nggak jadi ketua umum partai. Kan itu saja yang diributkan oleh orang, bahwa Anda punya opportunity seperti yang lain untuk terpilih jadi gubernur, jadi wali kota, jadi ketua umum partai, nggak ada soal. Tapi monggo proses yang dilakukan itu sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi yang itu memang dari dulu kita pertahankan. Inilah yang disebut dengan sistem politik, sistem bernegara, dan sistem demokratisasi. Ini agak ngeri-ngeri sedap bang kalau begini ceritanya. Kalau ini akan menjadi sesuatu hal yang dijadikan portofolio ke politik ke depan, semua presiden misalnya punya mimpi supaya keluarga besarnya terjun ke politik dengan cara-cara yang melalui proses yang itu instan. Saya khawatir ya politik kita tidak akan berkembang. Jadi Bang Faisal ini sekalipun kritiknya sampai sidratul muntaha kerasnya, bikin partai hampir tiap hari, jangan pernah berharap partainya akan menang apalagi bermimpi jadi presiden. Padahal pengalaman politiknya, jadi aktivis dan seterusnya, saya kira cukup luar biasa. Jadi hal-hal yang semacam inilah sebenarnya secara kritikal tanpa henti harus kita bicarakan. Saya kebetulan ngajar perilaku pemilih, partai politik dan pemilu. Pertanyaan mahasiswa hampir sama. Untuk apa Pak kita berdiskusi ini di ruang kelas? Enggak ada gunanya. Kalau para elit dan politisi tidak pernah menjalankan apa yang kita pelajari di kelas, hopeless mereka. Karena at the end of the day-nya bagi mereka, power, penguasa dan kekuasaan menjadi kunci dan instrumen untuk memenangkan pertarungan politik di negara ini. Jadi kasihan anak-anak yang selama ini punya mimpi besar untuk jadi gubernur, bupati, wali kota, apalagi mimpi jadi presiden bang. Sudahlah, ke laut aja. Kalau kemudian masih banyak orang yang mengkonfirmasi apa yang terjadi di negara ini soal kemudahan anak kekuasaan itu untuk menjadi pejabat publik, suatu hal yang lumrah. Ini yang saya kira akan merusak bagaimana tatanan-tatanan demokrasi dan sistem kepartaian kita akan rusak secara umum. Nah, yang kedua yang saya khawatirkan, kalau kita melihat tren-tren survei, kenapa party ID kita rendah dari dulu ya? Dulu kan variabelnya banyak. Kenapa orang malas berpartai? Karena partai ini dianggap kerjanya 5 tahun sekali. Partai itu ujung-ujungnya hanya mengejar kekuasaan. Jadi pendidikan politik, advokasi politik, sosialisasi politik nyaris tidak pernah mereka lakukan kecuali mereka itu jelang pemilu. Belakangan ada variabel yang selanjutnya ditambahkan. Untuk apa berpartai? Kalau mereka itu tidak punya kesempatan dan muncul anak kekuasaan, anak dinasti yang membypass itu semua di tengah jalan. Dan ini yang sebenarnya saya khawatir, padahal kita tahu bahwa partai politik, like or dislike, ini adalah instrumen penting soal bagaimana rekrutmen para pejabat publik itu muncul. Seperti di Sumut, apakah partai-partai di Kim itu nggak ada orang lain? Golkar itu punya jagoan dari dulu, Gerindra itu juga punya nama besar sebelum muncul Mas Bobi misalnya. Tapi karena ada dalam tanda kutip satu keistimewaan yang ada variabel kekuasaan di situ, itulah yang kemudian membuat kenapa partai-partai di Kim itu ya yang seperti Bang Faisal bilang sami'na wa ata'na. Bagi saya siapapun di negara ini boleh menjadi pejabat publik, tapi proses rekrutmen, kaderisasi, dan untuk mencapai tangga dan puncak itu tentu harus melalui proses-proses demokrasi dan keajekan. Kan itu saja sebenarnya perdebatan bang. Sama saya di channel video ini, kali ini kita sudah melihat cuplikan video yang sangat menarik ini. Namun sebelum itu para netizen mengatakan di sini setuju sekali dengan Mas Adi Praitno, demokrasi yang diharapkan rakyat bukan demokrasi yang diharapkan oleh dinasti dan oligarki. Adi Praitno memang mantap, luar biasa Mas Adi Praitno dan mantap sekali. Memang hebat Pak Adi Praitno, dapat dimengerti. Kata-katanya bukan kaleng-kaleng dibandingkan pengacara-pengacara. Mantap Pak Adi Praitno, hebat. Narasi Bung Adi memang jos. Ikut perhatian dengan dunia pendidikan ke depan, sekolahan, kampus yang mengajarkan moral etika yang baik. Sementara kita tahu wapres kita yang terampang tembok dengan stigma melanggar kode etik.
Nah, setuju Pak Adi Praitno, paten ibarat pemilu mau dilaksanakan oleh rakyat ataupun oleh DPRD atau oleh siapapun kalau tidak dengan disiplin dan kejujuran hasilnya. Jujur, dengan dinasti sang mantan Pak Adi Praitno hebat. Adi Praitno hanya saja saya pesan hati-hati di mana saja piarang penguasa dengan mengintai. Benar-benar banget Bang Adi Praitno, anak belum bisa apa-apa dipaksa jadi wapres, jadi ketua partai 280 juta penduduk Indonesia, banyak yang berkompeten. Kuliah umum yang bermutu, pencerahan bagi kita rakyat bermimpin, jadi pemimpin di NKRI. Super sekali Bang Adi Praitno dengan pemaparan yang sangat masuk akal. Semangat terus Bang Adi Praitno, ayo hajar terus lawan debatmu. Mau belajar politik untuk apa diskusi dan lain-lainnya, tanpa pengalaman bisa jadi ketua partai organisasi, susah menjadi ketua harus melalui pengalaman dulu. Mas Adi Praitno sangat benar, seharusnya rakyat harus terbuka matanya supaya tidak diinjak-injak oleh Jokowi lagi. Fakta, karena anak presiden walaupun gaya bicaranya tidak jelas, pola pikirannya kurang cerdas dan banyak cenderung yang ketimbang visi misi yang dimiliki dari diri pribadinya, namun karena anak presiden yang ditempatkan di tempat yang enak tanpa harus belajar dulu. 100% mantap dengar itu para pengikut Mulyono, itu fakta. Gara-gara Mulyono ngerusak demokrasi, ya kayak gini jadinya memalukan. Betul sekali Bang Adi, mau kiprah di pemerintah harus punya pengalaman dulu, jangan instan kayak anak presiden itu. Sungguh memalukan dan tatanan demokrasi dan rusak dan amburadul. Mungkin syarat jadi pres atau gub atau bub atau wali kota dan legislatif lebih diatur lagi. Misal kalau ada salah satu dalam keluarga besar sudah jadi pemimpin di atas, maka anggota keluarga lain tidak boleh lagi. Misalnya bapaknya gub, istrinya anggota legislatif dan anaknya bupati. Sumber masalah saat ini ke Mulyono, salam kenal waras. Bung Adi sangat berkelas dalam penjelasan mengenai demokrasi yang benar. Bang diomong seperti apa nggak bakal malu. Orang yang diomongin itu orang yang nggak malu. Ya, seharusnya rakyat itu tidak memilih politik kotor yang mengalahkan segala cara. Tapi maklum pemilih kita belum paham demokrasi, yang dipilih cuman karena ketetanannya cuman kalah sama bansos. Orang cerdas tentu memilih wakil yang cerdas pula. Nah, enak banget jadi anak Mulyono, nggak perlu repot cari kerja, udah dicairkan bapaknya walaupun nggak punya kemampuan. Dulu PSI menjadi partai harapan anak muda, tapi setelah Kaisang masuk dengan cara yang tidak demokrasi, harapan itu jadi buyar. Lagi-lagi Jokowi sumber duitnya kerama, aturan diubah seenaknya. Jokowi sumber utang-utang. Mantap, teruskah suarakan untuk mencerdaskan masyarakat dan anak bangsa. Kasihan mereka yang sekolah tinggi-tinggi, apa yang mau diharapkan. Bahkan mereka anak yang cerdas malu kalau mereka yang cerdas dipimpin orang yang kemuliaannya, yang keilmuannya minim dan lagi pendidikannya nggak jelas. Salam waras, bravo ke Adi Praitno. Nah, Adi Praitno is the best, mantap, lanjutkan demi bangsa ini. Tugas presiden dan wapres bukan bagi-bagi susu, bansos itu tugas ketua RT. Semua hanya demi pemilu tahun 2029 mendatang. Ayolah orang-orang yang berkompeten bangkit dalam berdemokrasi yang bersih dan jujur. Indonesia tidak kurang orang yang pintar dan cerdas. Betul Om Adi Praitno, apa adanya, mantap, jos, setuju. Ini negara lo yang minim anak-anak kayak gini berpengalaman karena anak presiden. Betul sekali analisis Adi Praitno. Semoga rakyat Indonesia tahu demokrasi jika penjabat publik didorong oleh penguasa lebih baik ditolak meskipun diiming-imingi apa saja dan takuti lawan saja. Wapres kayak gini lagunya Duol Sumbang, kalau bulan bisa ngomong pasti tak akan bohong. Kalau wapres nggak bisa ngomong pasti rakyat akan memandang dengan sebelah mata. Bang Adi memang hebat ya, berani sekali terus suarakan kebenaran biar anak orang miskin bisa dapat kesempatan jadi penjabat juga.
benar harus melalui proses. Jadi penjabat harus melalui proses, berprestasi, berwawasan luas. Nah, nasib orang kecil mimpi aja udah nggak boleh. Setuju 100%, setuju betul. Karena para elit tidak tahu arti demokrasi. Hebat, tangguh, dan konsekuensi serta sejarah buat PDIP di politik di Republik Indonesia sebagai penyelamat konstitusi demokrasi, hukum politik nasionalis. Siap ikut di balik Mas Adi, mana ada demokrasi yang paten di negara ini hanya orang yang berkuasa dan punya kuasa yang bisa menguasainya. Orang-orang yang kelas bawah hanya punya mimpi. Dukung terus Mas Adi supaya negara yang kita cintai ini kedepannya bisa lebih baik, lebih bijak, dan menjalani arti demokrasi yang sebenarnya, bukan hanya mimpi saja. Dalam pidato Jokowi, meskipun pernah ke surga sekalipun, maka akan saya skip memuakan. Nah, bagus sekali Armando dapat kuliahan yang benar. Selamat Kang Adi Praitno, semoga istimewa pendidikannya. Betul, elegan pencerahannya. Orang pintar repot untuk jadi penjabat. Kalau penguasa rakus KKN dan banyak penjilat-penjilat yang dukung bosnya. Ya, sampai 3C ada prosesnya. Begitu 4G apalagi 5G instan lah. Para pengikutnya nggak akan ngerti keadilan dan proses politik. Sudah buta hatinya karena tujuannya menggeblukan perut saja. Saya menjadi ketum partai atau wapres, wali kota atau gubernur harus anak presiden, Belgedes salam waras. Debat ini sebaik apapun pendapat pakar sayangnya tidak bisa merubah keadaan. Prihatin sekali melihat negeri ini dipimpin oligarki. Nah, bagi PSI yang penting dapat jabatan, nggak peduli yang namanya demokrasi. Bang Adi Praitno, Jos Gondos, saya setuju pendapat beliau. Masih banyak anak muda yang pintar dibanding dia. Mas Adi Praitno memang cerdas daripada yang sebelumnya. Nah, benar dan dapat narasi Pak Adi Praitno, keluarga Jokowi ini tidak sportif dan tidak berproses yang benar dalam pencalonan sebagai penjabat publik. Tinggal enaknya saja memotong jalan, tiba-tiba jadi penjabat, ya wapres, ya wali kotanya, ya ketua partai dan seterusnya. Ini memberi contoh menganggrong dan premanisme dalam berpolitik, seakan-akan tidak memberi hak orang lain untuk bersaing, seolah-olah negeri ini negeri warisan kakeknya atau bapaknya. Ayo rakyat yang cerdas, lawan dan bantai saja cara berpolitik seperti ini, teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. NKRI harga mati.